Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi kedua kelas Mikrotik Certified Internet Networking Engineer ya. Jadi di sesi kedua ini kita lanjutkan lagi masih tentang BGP ya. Kemarin pembahasan kita sudah sampai bagaimana membentuk piring BGP ya, baik eksterior BGP maupun interior BGP. Kemudian masalah kalau piringnya menggunakan loopback, kalau yang di AS eksternal ya, yang beda AS itu exterior BGP, berarti kita tambahkan opsi multi hop serta penerapan opsi next hop choice for self untuk piring interior BGP dari router ya, router terluar ke router-router internal di suatu autonomous system supaya next hop-nya dikenali oleh router-router internal di dalam suatu autonomous system ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari bagaimana proses komunikasi antar router yang menjalankan protokol BGP ya. Kemarin kita sudah kenalan sama open message, kemudian ada notification, ada update, ada keep alive ya. Yang itu dikomunikasikan lewat TCP 179 ya. Kemudian kaitannya dengan masalah connection tracking juga kita bahas. Kita lanjutkan. Nah, waktu kita bahas interior BGP peer, ya, waktu saya sampaikan kemarin, saya sudah jelaskan, kemarin kan kita labnya baru 2 router menjalankan interior BGP peer. Tapi kalau banyak router di dalam satu AS yang menjalankan BGP, maka peer-nya itu harus full mesh. Artinya semua router di dalam suatu AS harus saling peering. Semua router yang sesama AS. Nah, ini yang menyulitkan mungkin kalau jumlah routernya sangat banyak, tentu saja jadi masalah ya. Merepotkan bagi engineer yang ingin melakukan konfigurasi interior BGP peer, entah untuk kebutuhan menjalankan multi protokol BGP atau yang lainnya. Nah, ada beberapa alternatif ya. Ada 2 sih, tepatnya ada 2 alternatif selain full mesh. Kalau full mesh jelas, misalnya kasusnya gini, kalau yang di dalam, ini sederhananya aja ya, misalnya dalam satu AS 200 itu ada 3 router BGP, berarti R1 harus pairing dengan R3, ya, juga pairing dengan R2, ya. Lalu R2 harus pairing dengan R3 juga, ya. Jadi ada pairing yang cukup banyak. Tapi begitu kita menerapkan root reflektor misalnya, nah kita cukup R1 cukup pairing ke R2, R3 juga cukup pairing dengan R2. Ini yang dimaksud dengan alternatif dari full mesh ya. Kalau yang ini kan ceritanya full mesh ya. Dia harus pairing ke semuanya. Nah, kalau yang ini kita sudah pakai salah satu opsinya yaitu root reflector. Ya. Intinya sih untuk mengurangi ya traffic komunikasi yang kemarin yang open ya, kemudian notification, lalu keep alive, lalu update, itu dikurangin ya, sehingga trafficnya berkurang, data yang harus diproses juga berkurang ya. Yang cukup berat bebannya ya router yang menjadi reflektor di sini ya. Karena dia tetap harus menjalankan fungsi penentuan base path, karena yang direfleksikan ya, dikirimkan ke router-router yang membentuk peer dengan dirinya itu hanya base path menurut si R2. Jadi tugasnya cukup berat. Kemudian kalau di dalam AS biasanya RR ini nggak cuma satu, ya. Ada 2 biasanya umumnya. Bukan best practice sih. Kebiasaan yang saya tahu, RR itu di dalam satu AS sebaiknya minimal ada 2, bukan minimal ya, ada 2. Ya untuk ini sih redundansi mungkin ya, supaya kalau misalnya satu RR-nya down masih ada yang menggantikan gitu.
Nah, ini root reflector konsepnya. Kita lihat konfigurasi atau implementasinya ya. Oke, selamat siang Om Zul. Ya, ini untuk implementasi begini. Jadi untuk penerapan root reflector sebenarnya konfigurasi utamanya ya dilakukan di root reflector routernya. Ya. Jadi root reflector routernya itu harus dikonfigurasikan pertama support terhadap fungsi root reflector. Ya. Konfigurasi yang ini. Nah, jadi kita konfigurasikan kemampuan kapabilitas untuk melakukan root reflection gitu di router yang menjadi root reflector ya. Kemudian nanti setiap peer ke router-router non root reflector itu harus ditambahkan opsi root reflect sama dengan Nah itu, jadi pertama Anda harus mengaktifkan fungsi root reflectornya, dicek ya. Seingat saya sih sudah aktif sih. Ya. Kemudian di setiap peer-nya itu ditambahkan opsi root reflect. Yes. Tapi di sisi klien nggak perlu. Ya, bukan di sisi klien. Di sisi router non root reflector dia nggak perlu setting yang lain ya. Tapi dia cukup bikin peer dengan RR. Ya. Jadi cukup peer dengan RR. Gitu. Jadi misalnya di AS nanti Anda AS 100 misalnya. RR-nya router 4 gitu. Nah, udah yang router 1 2 3 peer ke router 4. Seperti biasa aja. Routing BGP peer, remote peer address-nya berapa, ya, AS-nya berapa. Udah. Tapi kalau untuk yang si root reflector ya si router 4. Nah, ini harus dipastikan sudah terkonfigur untuk fungsi client to client reflection-nya. Lalu setiap peer-nya nanti harus ditambahkan opsi root reflect sama dengan yes ya, supaya itu berjalan. Nah itu opsi pertama ya selain full mesh. Kalau di interior BGP peer. Kalau opsi berikutnya itu yang disebut dengan confederation. Ya. Jadi kalau BGP confederation itu AS suatu autonomous system itu dipecah-pecah lagi menjadi semacam sub AS-nya lah, AS yang kecil-kecil gitu. Ya. Tapi dari sudut pandang eksternal, AS yang lain dari luar AS tersebut itu yang kelihatan cuma single AS, satu AS saja. Hanya saja untuk mempermudah tidak perlu full mesh di dalam dipecah-pecah menjadi multiple AS sehingga peer-nya seperti peer eksterior BGP seperti MBGP. Kalau MBGP kan tidak butuh full mesh. Ya. MBGP cukup dua router beda AS membentuk peer sudah cukup, tidak perlu semua router di kedua AS melakukan peer. Ya. Nah, prinsip yang sama juga diterapkan di sini. Jadi setiap sub AS di dalam AS yang kita terapkan BGP confederation tadi itu menerapkan external BGP di dalam AS. Nah, supaya bisa jadi external BGP, makanya dibikin sub AS tadi, dibeda-bedakan. Ya. Sehingga jumlah konvergensi antar routernya akan lebih sedikit nanti. Maksudnya itu. Dan saya lihat ada yang
senang menerapkan seperti ini, seperti contohnya Om Arianto pribadi ya, ATS kalau nggak salah dia untuk BGP cloud ya, dia di jaringan dia itu kan banyak wirelessnya tuh. Nah, karena dia nggak mau pakai OSPF, nah dia pakainya ini BGP Confederation. Kalau yang root reflector tadi kan mutlak butuh OSPF kan, tetap. Ya. Kalau si BGP Confederation ini enggak, router-router yang penting connected langsung bisa aja langsung peer-peer gitu, jadilah BGP Confederation dan tidak perlu full mesh. Ya hanya saja cuman kalau jumlah router yang dikonfigur banyak agak repot sebenarnya menurut saya ya. Tapi apa ya, pendapatnya sih oke. Maksud saya paham maksud beliau. Karena kalau menerapkan root reflector, yang masalah tuh di OSPF-nya biasanya kalau masalah. Jadi di OSPF itu kalau di wireless ya maksudnya saya ngerti. Jadi karena OSPF-nya sih. Jadi OSPF-nya itu kan kalau di wireless, saya nggak tahu kan belum di-tuning atau gimana. Yang jelas kalau menurut beliau kan sering harus rekalkulasi lagi. Nah itu yang menyebabkan BGP-nya nggak jalan. Akhirnya diterapkannya seperti itu. Jadi kalau umumnya yang dipakai adalah root reflector. Yang umum dipakai root reflector. Ya, jadi BGP Confederation-nya hanya opsi, tapi saya implementasinya malah baru lihatnya yang di tempat beliau itu. Ya untuk POP-nya sih. Tapi ya tetap artinya dia menggunakan itu. Karena di POP mungkin karena banyak bandless kali ya. Saya nggak tahu persis kan, nggak tahu dalemannya. Ya. Satu problemnya itu. Ya. Jadi sering rekalkulasi, metrik. Ya itu sulitnya kalau wireless. Jadi memang diterapkan confederation, make sense. Ya. Artinya bisa. Cuman kan kalau sebenarnya kalau menurut saya sih kalau sampai ke POP-nya harusnya cabling aja udah. Ke end user baru wireless oke gitu. Cuman kondisi tergantung ya. Kalau ada lokasi-lokasi daerah yang sulit kalau semuanya dibangun jaringan pakai kabel. Nah, kemudian ini konfigurasinya, nanti di BGP instance-nya itu ditambahkan peers-nya confederation sub AS-nya apa saja, tambahkan di situ, terus AS single AS-nya apa, di confederation-nya apa, kemudian peers-nya apa. Ya. Setelah itu bikin peer-nya biasa, kayak peer EPGP, ya, exterior BGP peer. Tinggal dikonfigur aja. Ya Om, siap. Jadi dikonfigur aja nanti antar sub AS-nya itu exterior BGP karena beda AS di dalam. Tapi confederation-nya sama. Tapi begitu keluar itu dianggap satu AS. Ya. Nah ini contohnya penerapan BGP confederation-nya dari luar ini adalah AS 100. Ya. Dari luar ini adalah AS 100. Ya, ini AS 100. Tapi di dalamnya supaya tidak perlu full mesh, maka kita membentuk AS 20, 10, dan AS 3. Ya. Nah, kalau normalnya BGP, kalau tidak pakai ini kan berarti R2 harus piring dengan R5, R2 harus piring dengan R6, dan seterusnya. Tapi dengan menggunakan confederation, ya ini cukup piring BGP-nya ke sini, piring BGP-nya ke sini. Sudah. Karena beda AS, ya tidak butuh full mesh. Nah nanti pada saat piring keluar ke AS 200 dan AS 300 itu tetap ini dianggap satu
single S. Nanti kita terapkan, tapi labnya bukan dari sini ya. Kalau multi protokol belum, kita belum bahas ini. Redistribusi. Nah, nanti kita ada lab redistribusi, kita bahas dulu dengan redistribusi. Jadi redistribusi ini kan memasukkan external network. External network itu network yang bukan berasal dari routing protokolnya sendiri ya. Misalnya static, default, atau OSPF. Ya. Kalau kita lihatnya dari sudut pandang si BGP. Ya. Nah ini route distribution. Nah ini jenis-jenis routing protokol yang bisa didistribusikan itu ada static, OSPF, RIP, dan connected route. Ya, ini yang bisa diredistribut ke dalam BGP. Ya, hasil redistribusi ini nanti akan menghasilkan prefix dengan atribut origin incomplete. Ya. Nah, cuman kalau terutama kalau kita menerapkan redistribute connected ini, kita harus hati-hati ya. Nah, jadi biasakan redistribusi itu jangan sembarangan, gitu. Ya, terutama untuk connected route ya. Karena mungkin yang kita ingin redistribusikan ke dalam BGP-nya itu hanya satu atau dua network saja, tapi karena kita menggunakan parameter connected, ya maka semua interface connected yang tidak di-advertise ke dalam BGP akan masuk ke dalam BGP. Nah, ini berarti harus difilter. Begitu juga kayak static. Static kan mungkin static route yang perlu diredistribusikan hanya beberapa saja. Ya. Nah, ini kita bisa juga terapkan filtering nanti. Ya. Jadi nanti penting sekali untuk filtering. Nah, ini yang sering seninya BGP itu di filteringnya nanti. Sebenarnya kalau bikin peer BGP advertise network itu mudah. Ya. Terus redistribute itu mudah, tapi untuk filteringnya ini yang nanti jadi acuan kemampuan Anda di melakukan atau menjalankan protokol BGP itu kemampuan Anda untuk melakukan filtering nanti. Itu yang penting. Dan memang butuh jam terbang ya. Nah, kebetulan kan teman-teman mayoritas ini memang pelaku yang menerapkan BGP di entitas usahanya masing-masing ya, di kantornya masing-masing. Jadi ya memang yang banyak Anda lakukan nanti setelah bangun BGP kan pasti filtering. Ya. Jadi pastikan Anda hanya mengadvertise prefix yang memang diinginkan saja. Makanya kita butuh filtering nanti kalau kita menerapkan distribut. Ya. Untuk konfigurasi distributnya seperti OSPF ya, kita konfigurasikan di instance. Ya. Jadi di sini misalnya ini contohnya kita mau meredistribusikan static route, nah kita tinggal masuk ke routing BGP instance, set instance-nya berapa, ya. Kalau nomor urutnya, misalnya ada beberapa instance yang kita pakai, walaupun umumnya kalau BGP ya cuma instance default sih pakainya. Ya. Kemudian diredistribusikan static, misalnya redistribute static yes. Kemudian untuk yang OSPF juga sama, redistribute OSPF yes. Ya. Jadi kalau sudah di GUI-nya mungkin kelihatan. Kita coba dulu ya. Saya ngajarin BGP sih. Klien saya kebanyakan user. Tapi kita lihat ininya. Nah, di routing BGP instance ya. Nah, di sini kan kita definisikan AS, root ID-nya berapa, nah ini. Ternyata bisa BGP beda instance itu juga termasuk. Ya, walaupun
Saya sendiri belum pernah lihat sih implementasi beda instan BGP ya. Kalau yang beda instan OSPF, ya itu untuk biasanya kalau kita mau jalankan MPLS, OSPF, PECE-nya pakai OSPF, nah itu beda instan pasti. Ya, tapi kalau untuk BGP saya belum. Ya. Nah ini untuk root reflector ternyata by default sudah aktif, ya. Jadi dicek saja, bukan dikonfig ya. Nah, beda kalau configuration, ini kan harus dikonfig dulu parameternya. Single AS-nya apa, terus AS di dalam single AS tersebut apa saja. Ini kita konfigurasikan di sini. Nah, ini contoh redistribusi ya. Ini contohnya ada static root ini. Ya. Ini contohnya static root aja sih. Cuma kita mau lihat bisa diredistribusikan nggak gitu. Ya. Jadi di router AS200 itu akan membuat static root ya. JST address 10.110.24 kemudian didistribusikan ke BGP ya, supaya nanti distribusi ke yang lainnya juga ya. Jadi dengan menggunakan static root itu bisa ya. Nah, tadi waktu kita bahas redistribusi juga sudah saya jelaskan bahwa kita butuh filtering supaya tidak terjadi advertising traffic yang tidak diperlukan atau tidak diinginkan ya. Ya kan kayak ada beberapa kasus kemarin ada yang ke advertise traffic yang private misalnya. Kan aneh gitu. Traffic private IP yang masuk kategori IP bogon yang nggak mungkin ada di internet ternyata muncul gitu. Ya. Jadi harus kita jaga di sini karena gini intinya kalau kita terutama kalau antar AS ya beda AS itu kan landasan untuk membentuk peer-nya hanya trust. Artinya mereka percaya bahwa kita mampu menjalankan protokol BGP dengan baik ya. Termasuk kita bisa mengadvertise hanya traffic yang dibutuhkan saja. Bisa melakukan filtering dengan tepat. Jadi kalau kita sampai salah melakukan itu kan berarti mencederai trust tadi. Ya, percaya aja kan itu. Karena beda ada kalau yang routing protokol BGP kan sepenuhnya di bawah kontrol kita. Tapi kalau BGP ini kan kalau sudah beda AS ya sendiri-sendiri urusannya. Ya. Cuman disepakati peer-nya berapa ini terus atributnya mungkin nanti ada yang perlu perlakuan khusus ya cuman itu aja kalau yang lainnya kan di manage masing-masing AS jadi pastikan kita ngerti betul tentang filtering di sini ya ini kita pakai menu routing filter ya nanti kita chain-nya nanti bisa pakai BGP in atau BGP out nanti ya atau di custom juga bisa enggak deh BGP in BGP out aja kalau untuk routing protokol BGP ya jadi pembuatannya di routing filter kemudian nanti penerapannya di peer ya pembuatannya di routing filter dulu kita buat terus baru diterapkan di peer-nya biasanya filternya ya. Nah untuk struktur rule-nya routing filter itu seperti firewall jadi ada chain-nya ini kan ya lokasi atau flow dari traffic yang akan difilter misalnya ya. Ya, kalau salah urutan jelas. Pokoknya gini, kalau di Mikrotik, router OS,
ada fitur yang ada sequence number, itu urutan itu penting. Mau menu apapun, kalau saya bilang gitu, ya. Jadi kalau Anda lihat di routing filter, kan dia berarti kalau nah ini kan ada sequence number, berarti dia akan ngecek dari atas ke bawah per chain, gitu loh. Ya, jadi urutannya ya harus diatur sedemikian rupa, terutama kalau yang satu chain, yang filterin ya BGP in-nya misalnya atau BGP out-nya misalnya. Yang spesifik harus di atas yang global biar nggak kena duluan sama yang global rule gitu. Nah, nanti prosesnya gini, kalau secara global kita bisa terapkan di instance, tadi kan juga ada ya, waktu di instance itu, nah di sini kita bisa nih, ada out filter misalnya, jadi bisa nih, ya, langsung di instance. Ya. Nah, kalau di instance tidak ada penerapan filtering, berarti baru lari ke peer-nya. Nah, di peer di sini kita bisa juga pakai filtering di sini, ya, in filter, out filter, ya. Jadi pas buat routing filter itu nanti akan dicek dulu di setiap role ya, setiap role akan dicek dulu di instance-nya, kemudian baru ke peer-nya. Nah, untuk konfigurasinya ini contohnya udah cukup jelas sih ya. Pertama, penerapan routing filternya kita parameternya kita atur di sini. Biasanya ya minimal tuh ya prefix lah. Terus filter chain-nya, chain yang in atau out, kemudian action-nya apa. Nah, jadi gitu parameternya ya. Nanti tinggal ditambahkan misalnya prefix-nya apa, ada protokol tertentu misalnya khusus atau apa, nah bisa aja ditambahkan. Cuman yang umum itu yang mandatori biasanya kalau namanya juga kan prefix routing filter atau prefix filtering, ya prefixnya, chain yang dipakai apa, prefixnya apa, lalu actionnya apa. Ada discard, ada accept, ada reject. Ya. Kalau yang umum ya kalau di filter itu yang kemungkinan ya accept atau discard sih. Kalau reject itu sebenarnya kan kalau masih ingat di OSPF itu kalau nggak salah dia hanya mengabaikan prefixnya, ya. Tapi tetap masuk ke memori, tetap masuk di tabel routing. Tapi kalau di discard itu memang dibuang gitu. Kalau di accept diterima, kebalikannya malah. Jadi misalnya Anda buat rule spesifik, prefix ini di discard misalnya, berarti yang dibawanya adalah prefix yang selain itu di accept gitu. Bisa aja kita buat seperti itu. Nah ini contohnya ke ya. Import match yes. Import match yes itu apa ya? Definisi jelasnya import match yes itu apa ya? Nah ya, saya cek dulu. Saya salah ngomong. Cuma tebak-tebak aja. Nah, di sini kan ada yang sorry, bukan ini ya, routing filter. Routing filter. Nah, ini import mesh itu ya. Invert this match ya, kebalikannya diaplikasikan ke rule suatu root
yang gagal dicocokkan, ya, dan sebaliknya. Ya untuk mencocokkan saja itu rule-nya itu. Jadi kalau nggak cocok, ya dicek kebalikannya gitu. Ya. Apa ya istilahnya? Apply the rule to routes that would fail to match it and vice versa dan sebaliknya. Ya. Jadi kayak reverse-nya si siapa? DNS misalnya. Jadi dilihat. Nanti saya cek lagi deh. Ya, jadi kalau selain itulah gitu, apa ya istilahnya, exception gitu ya mungkin ya. Ya intinya spesifik itu, selain itu nggak berlaku gitu lah, bisa juga. Tapi kalau no kan berarti bisa yang mirip-mirip kena juga. Tapi nanti dipastiin lagi lah. Ya, kalau di sini sih penjelasannya itu. Apply the rule to routes that would fail to match. Jadi ini rule-nya bisa diterapkan di parameter yang tidak terlalu cocok ya. Maupun sebaliknya justru harus diterapkan yang sangat cocok sama sekali gitu. Jadi bisa lebih strict, bisa juga maksudnya gitu mungkin ya. Tapi nanti saya pastiin dulu ya. Imperfect biasanya sih ya udah diinikan aja. Kita anggap itu match gitu. Ya ini contohnya di sini penerapan filtering. Jadi ini peer-nya udah ada nih ya. Tapi kita bisa tuh tambahkan filteringnya BGP peer O sama BGP O. Nah ini kita buat rule-nya di sini. Routing filter, add, chain, BGP O, prefix sekian. Ya. Ini untuk merubah atribut community kalau misalnya. Ya, biasanya pakai action accept, ngasih atribut community. Kita belum bahas atribut ya. Atribut kita bahas besok, karena itu yang paling penting nanti. Kita hari ini kita bahasnya sampai dari yang root reflector, conversion, dan distribusi sama filtering aja. Ya. Terus yang BGPO ini discard. Ya. Lalu yang BGP peer O-nya, yang untuk di peer, untuk prefix satu-satu di actionnya pass through. Ya. Terus kita rubah next hop-nya ini. Ya, rubah gateway biasanya. Jadi di sini rule-nya pertama untuk BGPO itu di accept yang prefix ini, ya. Kemudian di set community ya, atribut community-nya 30-30. Selain itu di discard. Ya. Kemudian di peer-nya kan jadi proses di mana di instannya selesai tuh, karena BGPO kan dipasangnya di instan di sini. Nah kemudian BGP peer out yang dijalankan berikutnya baru di BGP peer di sini. Ya. Nah untuk prefix yang sama tadi, actionnya pass through, cuman next hop-nya diganti. Ya. Ini contoh filtering chain. Ya. Nah, jadi prefix filtering. Ini contoh berikutnya prefix filtering di AS300 ya, pada saat dia akan advertise ya. Pada saat dia menerima advertise 10.110/24 sama 10.120/24 dari AS100 sama AS200 itu dia memfilter ya. Di R3 dia filter tuh. Dia filter di peer-nya yang ke arah AS400. Jadi prefix 110 sama 120 itu berhentinya di AS300. Tidak diteruskan ke AS400 karena di sini difilter. Jadi di sini kan advertise. Nah, prefix ini masuk. Ya
kan? Ini advertise kayak begini. Nah, tapi di peer keluarnya yang dua ini itu di filter, jadi hanya muncul di tabel routingnya AS 300 ya. Tapi di AS 400 sudah nggak muncul lagi karena sudah di filter. Di sini actionnya discard ya. Nah, terus ASP filtering, nah, ini sering nih pasti ya, kalau mau nampilkan routing table ya sesuai keinginan kita bisa gunakan filtering ASP di sini menggunakan reggae ya. Nah, ini reggae agak pusing juga deh. Tapi biasanya kan udah ada template sih, ya tinggal dipakai. Jadi intinya reggae yang didukung nih ada yang pakai ini titik ini, berarti karakter apapun ya. Ini. Nah, kemudian yang caping ini ya dimulai dengan misalnya kalau kita pakai tanda caping di awal terus belakangnya kita tuliskan 200, berarti yang dimulai ASP yang dimulai dengan 200 gitu. Itu filter. Ya, filternya actionnya terserah nanti mau ditampilkan atau gitu. Kemudian kalau pakai dolar itu akhiran ASP-nya. Ya. Kalau yang pakai underscore itu ya ini cocok dengan koma, spasi, ya awal atau akhir dari ASP. Jadi lebih umum sih. Kalau yang dolar sama caping kan khusus tuh untuk di awal atau di akhir. Kalau yang titik tuh apapun karakternya. Nah, kalau yang underscore ini bisa di depan, bisa di belakang. Jadi kayak di bawah ini misalnya routing filter action BGP out, action discard BGP ASP sama dengan underscore 200. Pokoknya ASP-nya tengah-tengahnya ada 200. Ya. Nah, itu nanti di discard. Jadi nggak ditampilkan di tabel routing. Ya. Nah, ini reggae yang umum dipakai untuk ASP filtering. Ya. Nanti ada lab-nya. Kemudian oh ya ini untuk BGP software configuration. Nah, waktu kita pakai action discard itu rootnya tidak langsung terupdate setelah kita implementasi filter. Biasanya kita harus refresh dulu peer BGP-nya ya. Jadi pakai perintah root refresh all kalau nggak salah. Di BGP peers-nya itu ada opsi refresh all ya. Jadi di refresh dulu gitu. Untuk mengimplementasikan action discard tadi ya. Jadi discard itu kan jelas menolak ya, ngedrop traffic gitu, tapi dia nggak langsung nggak implement, jadi kayak reject jatuhnya gitu, padahal itu harusnya hilang gitu. Nah kalau reject kan memang cuma ngabaikan saja, tapi tetap ada di memori, tetap muncul di tabel routing. Ya, jadi untuk benar-benar diimplementasi jalan itu rule yang kita buat dengan action discard, kita opsinya ya tadi pakai refresh all tadi, root refresh all ya. Yang ini. Atau ya pakai reject aja. Bisa juga ya. Nah, cuman ini pastikan router. Kalau di MikroTik sih sudah support ya kapabilitas untuk refresh. Cuman kan ini kita bicara dua router gitu ya. Paling nggak dua router yang saling peer. Nah, pastikan dua-duanya mendukung itu. Kalau nggak jatuhnya kayak bangun baru lagi, lama nanti. Ya. Nah itu yang perlu saya jelaskan tentang konsepnya. Jadi kita hari ini fokusnya di tentang inter BGP full mesh ya. Terus root reflector sama BGP configuration. Ya, kita beresin dulu yang inter BGP peeringnya. Kemudian
kita masuk ke pembahasan redistribusi tadi, apa saja yang bisa didistribusi. Tadi ada IGP ya, ada static load, ada OSPF, ada RIP, ya, ada connected, sama ternyata BGP beda instance juga bisa. Walaupun saya belum pernah melihat penerapan BGP beda instance. Kalau OSPF beda instance sudah. Nah itu kalau yang redistribusi. Lalu yang perlu diperhatikan kalau redistribusi tadi apa? Filtering ya. Karena tidak semua yang didistribusi itu memang perlu di advertise. Jadi kita harus hati-hati, terutama kalau connected misalnya. Nah, connected itu kan kalau connectednya ke network dengan IP private kan masalah. Gitu, ya. Jadi IP private-nya ke advertise ke BGP, BGP-nya ke advertise ke AS yang lain. Jadi harus difilter. Nah itu salah satu gunanya penerapan filtering. Nah kemudian kita bahas filteringnya. Jadi filter ini fungsinya banyak banget karena emang seninya BGP itu mainin di filteringnya nanti. Ya. Tapi yang paling utama jelas filtering traffic. Ya. Filtering traffic itu umumnya ya untuk diterima atau ditolak. Ya. Nah biasanya kalaupun diterima, kalau kita terapkan selain untuk menerima traffic, tapi bisa juga dipakai untuk melakukan perubahan atribut. Contohnya tadi kayak set next hop misalnya, merubah gateway itu bisa pakai routing filter. Nah, sama penerapan reggae juga nih di contoh yang di sini aspek filtering. Ini juga banyak latihan lah nanti. Nanti di labnya ada sih. Kita akan coba mainan reggae. Lalu oh ya prosesnya, jadi proses flow-nya proses filtering di BGP itu dimulai dari filtering di instance dulu. Nah, jadi instance dicek dulu, ya. Jadi eksekusi rule-nya kan sekuensial, routing filter di eksekusi sekuensial. Nah, setiap rule-nya itu akan dicek dulu ke instance. Kalau di instance nggak ada, baru jalan ke peer. Ya. Nah, nanti di peer yang terakhir. Kalau nggak ada ya berarti rule-nya nggak match, ya. Cocokin lagi ke yang berikutnya, gitu. Ya. Untuk konsep sih sampai sini aja, cuman kita langsung lanjut ke pembahasan lab. Ya, jadi nanti kan sudah saya kirim ya, ada berapa tadi? Sampai lab 13 kalau nggak salah. Jadi lab 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu saya kasih kemarin berapa? 6 ya. Jadi ini saya kasih 7 lab. Ya. Nanti besok kita habisin sampai lab 21. Ya. Besok kita baru bahas atribut nanti. Atribut, community, ya, BGP multi protokol. Ya. Nanti kita bahas besok. Jadi saya pelan-pelan aja masuknya satu-satu. Yang penting Anda paham secara umum. Kemudian labnya juga nggak terburu-buru jadinya. Nah, kita lihat labnya ya. Lab mulai dari lab 7. Kemarin lab terakhir ini ya, kemarin BGP message atau ini kemarin. Tapi yang jelas lab 6 kemarin kan. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk ini internal BGP ya. Jadi kita akan bahas masalah ini full mesh ya. Nah, ini problem kalau kita tidak terapkan full mesh. Ya. Jadi ceritanya, ini topologinya sederhana aja sih, kita bikin 3 router gini, kita membentuk satu AS, gitu ya. Satu AS, misalnya AS 1, 2, 3 lah, ini misalnya saya nggak tahu di config di bawahnya. Nah, kemudian R1 sama R2 peer, ya. R1, R2 peer, BGP. Ya. R2 peer dengan R3, ini internal BGP peer dulu. Ya. Kan sudah established tuh peernya. Tapi kan nanti di sini akan di advertise nih networknya. R1 advertise network 11 sekian. Masuk ke sini kan. Kemudian R3 advertise network ini. Masuk ke sini. Ya kan. Nah, tapi yang network ini tidak akan sampai ke sini. Jadi juga network yang ini itu tidak akan sampai ke R3 ya. Karena tadi
horizonnya beda, nggak kelihatan sama si R1 nggak tahu kalau ada R3 lah istilahnya. R3 nggak tahu kalau ada R1 karena di BGP piring itu yang terjadi. Ya. Supaya bisa gimana? Ya R1 sama R3 harus pair dulu, ya, baru bisa. Jadi di lab 7 ini kita bahas kalau kita terapkan eBGP lebih dari 2 router tanpa full mesh gimana. Jadi seperti itu. Ya, jadi si R1 sama R3 tidak saling tahu, tidak saling terima traffic. Ya. Ya kalau kayak di OSPF tuh kayak ASBR deh. ASBR kalau beda area, nah kan nggak dikenalin sama router lain, ya, harus dikasih tahu dulu pakai LSA tipe 4 misalnya. Nah di sini juga sama. Nah nanti Anda bisa lihat nih di advertise nggak sama R2. Tapi kalau di advertise pun kemungkinan ya ditolak karena si R1 nggak kenal R3, R3 nggak kenal R1. Nah, itu konsep lab yang ketujuh. Nah, sekarang kita coba lihat konfigurasinya. Seperti biasa, konfigurasikan identity ya. Terus buat interface bridge untuk LAN yang mau di-advertise sama loopback untuk, kan ini piring BGP interior kan pakai loopback ya. Jadi pakai IP loopbacknya nanti untuk peer-nya. Remote address peer-nya. Kemudian dikasih IP address. Ya, jadi tahapan konfigurasinya nanti ya jangan ketik doang ya. Jadi pertama buat ini satu, terus buat ini dua, ya. Lalu ini yang nomor 3 nih IP address. Nah, buat dulu, ya. Baru setelah itu kita jalankan OSPF, ya. Ini OSPF, jadi buat identity, buat bridge, OSPF network jalankan, setting BGP instance-nya, setting peer-nya, baru advertise network. Gitu, ya. Ini maaf urutannya kalau di sini kan karena saya cuma ekspor aja males gitu. Ya nggak aja inilah nambah kerjaan Anda. Jadi jangan langsung kok nggak jalan ya, kan urutannya nggak pas. Ya. R2 juga sama. Ya. R3 juga sama. Ya, biarnya hanya satu dulu. Nah, nanti dicek ini verifikasinya. Routing BGP peer plane untuk memastikan sudah established peer-nya, baik di router 1, router 2 maupun router 3. Kemudian traffic-nya yang di-advertise pakai routing OSPF, routing BGP network itu sudah ter-advertise keluar. Ya. Nah, tapi pin antar network-nya harusnya sudah bisa jalan atau belum gitu. Nah, ini kan harusnya ini R1 tidak boleh network R3 dan sebaliknya karena masalah tadi horizonnya beda. Ya. Kalau di OSPF areanya beda. Jadi solusinya pakai buat peer BGP. Ini yang dimaksud dengan full mesh. Jadi Anda buat peer BGP di antara R1 dan R3. Setelah dites ternyata network yang di-advertise di R1 sama di R3 tidak saling muncul di tabel routing masing-masing. Ya. Itu kenapa kalau inter BGP harus full mesh, ya, karena split horizon. Ya. Nah, itu yang lab 7 ya. Kemudian kita lihat lab 8-nya untuk solusi yang selain full mesh. Kita bisa terapkan yang namanya root reflector. Ya. Root reflector di sini, karena problemnya kita udah tahu, kita nggak usah tes lagi, langsung aja. Kita akan mengurangi jumlah piring BGP yang perlu dibuat. Kan intinya itu sebenarnya. Kalau kenapa kita perlu pakai root reflector atau BGP configuration untuk mengurangi peer BGP-nya. Ya. Jadi
traffic peer BGP yang jadinya berkurang, ya, open message dan segala macam itu akan berkurang. Ya. Dan sebagian besar router hanya memproses atau menjalankan peer ke satu RR atau 2 RR saja. Jadi dia nggak perlu maintain banyak peer nanti. Ya. Nah, tapi di sini konfigurasinya kita lihat dulu. Untuk RR-nya ternyata adalah router 2. Ya. Di RR-nya router 2. Jadi Anda di router 2-nya itu ditambahkan ini. Nah, ya, ini harus ditambahkan. Kemudian setiap peer ke router non RR itu dikasih ini root reflect yes. Ya. Tapi untuk router-router yang lain relatif sama ya. Konfigurasi identity, buat bridge, kasih IP address, jalankan OSPF, setting BGP instant, buat BGP peer, advertise network. BGP peer-nya tapi di R1, 3, dan 4 itu hanya ke router 2. Yang ke semua router adalah router 2 ya. Jadi dia buat peer-nya banyak nih. Ya, ada 3 peer di sini. Ke router 1, 3, dan ya. Nah, nanti sama sih verifikasinya pakai routing BGP peer, print, sama print status ya untuk lihat establish atau tidaknya. Udah tahu ya, pastikan ada huruf E di peer flag-nya nanti. E-nya itu establish. Kemudian routing BGP advertisement juga dicek. Yang di advertise oleh masing-masing router apa. Kemudian nanti yang di advertise tadi harus muncul di tabel routing dengan flag dynamic active BGP. Ya. Lalu yang sudah muncul yang BGP tadi di tabel routing bisa di ping pakai IP network kita yang di BGP juga gitu loh. Jadi pakai ping source. Ya seperti verifikasi yang kemarin-kemarin. Ya. Kalau sudah selesai. Kalau belum ya tolong dikerjakan dari awal lagi jadi biar terbiasa. Nah ini yang root reflector. Ya, sebentar. Ada pertanyaan. BGP message. BGP root reflection client server. Client server. Kalau istilah di sini memang client sih. Kalau istilahnya client di sini. Ya, tapi service yang diberikan kan hanya merefleksikan route yang diterima dari horizon yang sebelahnya. Ya, dari router 2 terima traffic dari router 1, misalnya router 1, trafficnya akan diteruskan ke router 3 sama 4 ya kalau topologi yang di lab ini. Ya. Jadi kalau istilahnya memang kliennya dari RR. Jadi RR ini memang sifatnya memberikan service, jadi server kan. Gitu. Tapi ya hanya traffic saja sih. Tapi trafficnya memang diolah dulu sama si RR ya. Basebed-nya itu basebed menurut RR. Gitu. Jadi yang diberikan adalah versinya si RR basebed ke network atau traffic yang di advertise ke masing-masing klien router reflector. Jadi kalau dibilang konsep client server ya bisa. Tapi ya servisnya cuma itu. Kalau saya bilang sih dia kayak mencerminkan saja, cuman yang dicerminkan adalah versi dia, versinya si RR. BGP message.
Ya ini nanti tolong dicoba ya yang root reflector. Kemudian yang confederation nih, nah ini ditambah lagi nih, jadi ada 5 router. Nah yang di tengah ini adalah yang Intel BGP-nya nih. Ini yang IBGP, IBGP. Saya nggak gambar di sini, lupa. Jadi ini biar menjelaskan. Kalau yang keluarnya ini udah IBGP nih, ya IBGP. Ya, benar Om Zul. Jadi memang cara meneruskan tabel routing dari RR ya, bukan tabel routing, entry routingnya ya, entry routingnya. Kan sifatnya incremental, jadi hanya prefix tertentu, tapi versinya si RR nggak full root table sih. Kalau sudah berjalan ya, kalau baru awal ya benar tabel routing, tapi kalau sudah berjalan kan enggak, hanya yang ada perubahan dan itu menurut versi si RR. Nah ini kita lihat yang confederation, ya ceritanya sih itu aja. Jadi supaya di R2, R3, R4 ini nggak perlu full mesh. Kalau tadi kan pakai root reflector di lab ke-8, di sini kita pakai confederationnya jadi ini single AS, kalau nggak salah namanya AS numbernya 234 lah, AS number 234, kemudian dipecah jadi 3 AS, ada AS 20, 30 sama 40. Nah, baru berarti si AS 20 kan hanya perlu piring sama AS 40 misalnya. 30 piring sama AS 40. 20 sama 30 perlu piring nggak harus. Ya. Jadi bisa milih sih. Ya. Kalau full mesh kan harus ketiganya harus saling pair, tapi kalau ini nggak harus. Ya. Kita coba lihat konfigurasinya, detailnya. Sama. Kalau sistem identity udah jelas ya. Di sistem identity R1 ini peer BGP-nya eksterior ya. Kita nggak bahas ini karena udah ada contohnya di lab sebelumnya. Kita bahas yang router 2, 3 sama 4 aja. Ya, router 2 nah di sini dia konfigurasikan confederation-nya, jadi single AS-nya apa, kemudian dia peers-nya apa saja. Nah, jadi dia ada 30 sama 40 ya di AS tersebut, lalu AS-nya sendiri berapa? 20 misalnya. Ya. Jadi ini yang harus dikonfigurasikan di instansinya BGP yang menerapkan confederation. Ya, tentukan confederation-nya, lalu anggota confederation yang terhubung dengan kita di satu AS tuh AS-nya berapa aja itu dimasukkan ya. Kemudian waktu bikin peer ya, peer yang ke AS 100-nya yang ke router 1 itu biasa external BGP ya, external BGP ini yang ke router 1 ini EBGP. Nah, kalau yang ke router di dalamnya, dia peer-nya milih ke router 3, yang AS-nya 30. Nah, biasa, karena ini next hop-nya nggak berjalan gitu ya, nggak langsung berubah, itu kita tambahkan next hop choice for SAM kalau nggak salah. Tapi nanti dicoba aja, kalau nggak pakai ngaruh nggak? Karena ini kan beda AS di dalamnya. Tapi waktu kita bahas di teorinya tadi kan perilakunya sebenarnya tetap seperti internal BGP, cuman tidak perlu full mesh gitu. Jadi harusnya next hop choice for set-nya harus dikonfig.
Tapi dicoba aja nanti. Ya. Kalau saya amannya sih next of choice for self, saya config. Tapi kalau untuk memastikan, Anda coba nggak di setting, kira-kira next of-nya berubah nggak setiap kali dia berpindah AS internal. Itu yang di R2, yang di R3 sama ya, bikin configuration di instant, kemudian pair-nya coba kita lihat. Nah, pair-nya ternyata ke router 20 sama 40 itu next of choice for self. Nah, ini nanti dilihat dulu ya. Nanti kita coba aja. Ini kan kalau nggak salah saya konflik, tapi biar aman aja ya, untuk memastikan, karena saya berasumsi perilakunya sama seperti internal BGP, cuman kita terapkan confederation. Kalau nggak diterapkan gimana? Ngaruh nggak? Ya, nanti dilihat dulu. Sambil nanti saya coba juga. Ya. Kemudian yang di R4 sama, ya karena dia pair dengan router sini dengan router 3 ya, dengan router 3 berarti dia next of choice for self diaktifkan. Ya, jangan lupa di instant dikonfigurasikan peers sama configuration. Yang peer satunya lagi ke router 5 ya nggak perlu yang aneh-aneh, karena ini kan stereo BGP biasa. Nah, ya. Kemudian di router 5 sama seperti R1, hanya beda IP saja sama beda peer remote address. Ya. Ini verifikasi. Verifikasinya yang ini hasil akhir aja sih. Seharusnya ada verifikasi, pastikan sudah establish peer-nya, kemudian root-nya sudah di-advertise, baru cek sudah muncul belum di routing table, ya, terus bisa di-ping atau tidak. Ya. Nah, kalau yang di sini ini hanya memastikan bahwa traffic dari router 1 bisa sampai router 5, traffic dari router 5 bisa sampai router 1 dengan menerapkan BGP configuration di tengah. Ya. Nah, itu yang lab 9. Kita lanjut ke lab 10 ya. Lab 10, nah ini yang private AS sih kemarin. Intinya sih private AS yang 64.512 sampai 65534 itu pada saat kita advertise traffic-nya ke AS eksternal itu private AS number-nya harus dibuang. Ya. Nah, ini kalau nggak salah di R2 sama R3 deh. Di R2 sama R3 nanti kan ini bentuk ini piring BGP lah gitu. Ini piring BGP, ya advertise masing-masing pakai ini. Ya, AS number-nya 65500. Nah, kemudian kan dia pilih dengan router AS 300 atau pilih dengan router AS 200. Oke, harusnya kan traffic-nya di advertise ke sini itu tidak boleh membawa nama ini. Nanti dicek di AS patlist. Nah, penerapan filternya berarti di router 2 sama router 3. Ya, jadi kita lihat seperti apa. Nah, ini dia cukup menambahkan untuk pair ke arah router satunya itu tambahkan remove private AS. Ya. Begitu juga di router 3 itu menerapkan remove private AS ke router 1. Nanti hasil akhirnya ya yang network dari router 4 sama 5 itu di AS patlist-nya itu nggak ada, itu 65.500 ya, karena sudah di remove ya. Ini sederhana sih, bukan filtering sih, cuman private AS di remove.
bukan masuk menu fitur routing filter ya. Nomor 10. Kemudian lab berikutnya yang 11, nah ini untuk melihat BGP ASP-nya kalau di stand terus originate, default originate ya. Default originate itu kan ngasih default ya, default truth, memulai untuk membuat default truth untuk peer-nya gitu. Nah, ini konfigurasinya seperti biasa, identity, bridge, loopback, IP address untuk masing-masing interface, lalu tentukan instance-nya, terus buat peer-nya. Tambahannya di peer itu ada perintah default originate. Jadi dia nyuruh peer-nya itu dibuatkan default truth. Ya. Kemudian dia advertise network-nya sendiri. Di R2, karena R2, R3 itu satu AS gitu ya, jadi dijalankan OSPF supaya semua IP-nya reachable, ya, kemudian bisa menjalankan internal BGP peering ya. Internal BGP peering-nya ini yang di router 2 itu ke router 4 ya, router 2 ke router 4 dengan tambahan extra ini untuk internal BGP, untuk external BGP-nya ke router 1 ya. Yang R3 itu ke router 5 untuk peering BGP-nya, terus untuk luarnya ke router 1. Begitu juga router 4 sama router 5 ya. Dan nanti kita verifikasi ya. Nah, hasilnya seperti ini sih, nanti buat dilihat lagi ya, verifikasi yang tabel routing terutama. Itu lab 11 untuk path filtering, path distance sama developing. Nanti kita lihat variabel-variabel. Jadi kalau contohnya yang ini kan, nah ini originnya kan dari AGP, ya kan? Terus ASP-nya 100, ya kan? Distance-nya berapa? 20. Nah, ini berarti dari BGP. Nah, ini ada di sini 200, berarti dari external BGP. Ya. Terus ASP-nya ini, ya, originnya ini. Jadi ini atribut yang sudah langsung muncul, nggak perlu dikonfig. Ya. Nanti kita bahas tentang atribut lebih detailnya besok. Ya. Ini di lab kan. Ini lab 11, kemudian lab 12, redistribute dan private filtering. Ya. Nah, ini ceritanya gini, konfigurasi standar, peering biasa ya. Terus si R2 itu ke network di R3 itu pakai static route ya, untuk reach, untuk mencapai network target di R3 dia pakai static route. Kemudian kan di situ jalan OSPF juga ya. Nah, nanti si R1 yang menerima prefix dari semua router tadi itu hanya menerima prefix dari R2 dan merupakan harus hasil redistribusi. Jadi kita terapkan filtering di sini untuk menentukan mana yang boleh kita terima dengan kriteria tertentu. Ya. Nah, ini di routing filternya di R1, BGP-in prefix-nya kita tentukan di sini. Ya. Nah,
untuk menghasilkan redistribut ya kita konfigurasikan di R2-nya redistribut statik. Jadi dibuatkan routing ke network 333, kemudian didistribusi. Nah, yang terakhir di R3 biasa aja. Cuma bikin pair dan advertise network. Ya nanti dicoba aja dulu. Nggak sulit sih, cuma nanti hasilnya seperti ini nanti. Jadi nanti ke network, salah satu networknya itu yang ke 12.2, 9 datu nanti muncul di ADB. Active Dynamic BGP Routing Entry. Jadi kita lihat di string 20, berarti dari internal, kita lihat ASP-nya 200, berarti dari ASP. Kemudian tadi kita konfigurasikan ini ya. Reachable di header 1 di string 20, scope 10. Ya. Ya itu untuk layer 12 dicoba. Jadi yang dimasuk di router 1 ini dari BGP tapi merupakan static route sebenarnya. Dan static route dari R2. Oke, lab yang terakhir nih yang pakai reggae tadi ya. Jadi kita filtering reggae di router 2 ya, router 1. Sorry, router 1. Yang sini. Jadi kan dia dapat traffic dari banyak dari mana-mana. Nah, nanti di router 1 kita tinggal tambahkan ini nih. Ya. Routing filter ya. C-nya sudah kita pasang di peer ya. Oh sorry, bukan di peer tapi di instance. Di instance ya, di instance. Enggak di ini peer. Diterapkan, tapi gantian ya, bukan berarti ini rule ya routing filter, tapi ada terapkannya gantian gitu loh. Jadi kan di peer-nya sih biarkan saja, di peer biarkan aja. Anda tinggal buat ini peer ke router 2 sama router 3 misalnya. Nah, tapi filternya Anda buat ini cuma yang diaktifkan satu-satu aja. Pertama misalnya yang atas dulu ya, untuk lihat perbedaannya ya. Misalnya yang atas ini bikin lagi ya, ini terusnya sampai semua traffic yang menurut Anda bahaya atau tidak aman itu tidak muncul di tabel routing. Bisa ya. Jadi ini terapkan bergantian filternya, jangan langsung disetting semua, malah nggak jalan. Jadi misalnya ini yang aktif, yang lainnya disable. Yang tengah yang aktif, berarti yang 123 sama 567 disable. Ya. Ini dalam satu data hanya satu yang aktif untuk melihat perbedaannya di tabel routing. Nah, karena actionnya discard, kalau tidak langsung terimplementasi di tabel routing, perubahannya mungkin Anda harus menerapkan refresh untuk peer-nya. Karena tadi kan dia tidak langsung terimplement kalau kita pakai action discard, jadi harus di semacam di soft reset gitulah, pakai perintah peer refresh. Ya. Nah ini contoh penerapan yang
filter yang pertama. Jadi yang depannya KS2 nggak bakal muncul gitu. Kita kan di sini actionnya apa? Discard ya, berarti nggak muncul ya. Nah, nanti kita coba skenario yang lain yang sudah saya siapkan di sini, nanti tinggal coba-coba saja ya. Ya, saya rasa itu aja sih untuk lab-nya sama konsep hari ini ya. Jadi hari ini kita siapin untuk full mesh, root reflector, BGP configuration, redistribusi, sama traffic filtering, routing filter gitu. Kemudian lab-nya kita ada 7 ya. Yang tadi saya bicarakan sudah ada semua di situ. Ya. Nanti tinggal coba-coba. Nah, kira-kira seperti itu untuk yang hari ini. Yang kemarin ada isu nggak lab-nya? Dari kemarin 6 ya? 6 lab ya? Filter nomor 7. Sebentar, filter. Yang mana sih? Lab 7 atau lab 7 kan bukan. Oh, yang filter ini. Oke. Nomor 7. Ya, ini kan kalau di sini kan berarti yang depannya 300, bukan depannya 300, yang setelahnya ada 300 ya. Kemudian ini karakter apa saja ya? Berarti apa saja yang belakangnya 00 ya. Akhirnya berapa saja gitu. Ya, intinya sih tengahnya 300 gitu. Itu actionnya discard gitu. Tapi yang lain juga pengaruh nih. Ada yang kalau ada yang 200-nya misalnya. Ya kan di sini masuk berarti 200 juga masuk. Termasuk yang penting dia di belakang gitu loh, 200-nya. Jadi kalau ada ASPEC list, di belakangnya ada yang 200 atau 400, dengan di tengahnya 300, itu kena discard gitu loh. Ya. Kalau lihat ininya sih, dicoba aja. Cara sebelum diterapin filter gimana? Ya. Saya ranking juga belum. Nah, ini Mas Denny malah belum kerja. Lu udah numpuk loh nanti. Ini udah 13. Besok berarti udah 21 lab. Ya. Kalau yang ini kan yang terakhirnya 400. Ini yang 200 plus apa gitu terakhirnya. Kalau ini yang depannya apa saja, yang penting belakangnya 200. Itu discard. Dicoba-coba aja nanti. Tapi di config semua, cuman yang aktif dalam satu saat hanya satu routing filter. Ya, nanti dicoba aja. Ada lagi? Kalau MTC ini emang banyakkan nge-labnya sih. Nanti besok masih teori tentang yang atribut ya, sama penerapan atribut untuk merubah-rubah preferensi root ya, jalurnya. Nah, itu sih terakhir, sama nanti terakhir BGP multi protokol untuk pintu gerbang bahas tentang MPLS di hari keempat nanti. Ya sudah, saya pikir kemarin udah pada dilepin. Ya, ada belum, ya udah dilepin dulu. Ya. Enggak, saya nggak marah kok, masa marah sama yang bayar. Tapi saya minta sih, kan kita trading nih serius, targetnya bisa ujian sertifikasi, terus paling nggak knowledge-nya
adalah dari pelatihan gitu. Kalau skill ya belum lah. Jam terbang itu yang penting. Jadi untuk beberapa yang sudah senior justru ya labnya mungkin nggak perlu amat, cuman untuk refresh ingatan lagi tentang konsep BGP, ya kita belajar bareng-bareng lah di sini. Agak kurang jelas. Multi hop itu gini, kalau piring BGP eksterior itu ke IP loopback, ya. Jadi remote address-nya tidak terkoneksi langsung dengan router, tidak directly connected dengan router kita. Itu supaya bisa establish pihaknya harus menjalankan fungsi multi hop, gitu. Jadi kalau piring BGP ya, dua router beda AS piring pakai IP loopback itu baru butuh multi hop, ya. Kalau yang di Intel BGP kan piring ke loopback cukup reachable aja IP-nya udah, ya, nggak perlu pakai multi hop, ya. Tapi kalau yang BGP multi hop itu penting karena tanpa multi hop itu peernya nggak akan establish, ya. Dianggap tidak scope-nya tidak in scope gitu, tidak masuk gitu. Di luar dari scope-nya, jadi nggak akan establish dia. Nah, supaya masuk dalam scope-nya kita harus definisikan multi hop gitu loh. Kita ngasih tahu ke router kita bahwa remote address-nya itu tidak directly connected, tapi lebih dari satu hop. Multi hop sama dengan yes. Ya, rasanya ya, tapi kalau external BGP tidak directly connected tetap pakai multi hop. Iya. Kalau tidak directly connected tetap pakai multi hop, ya. Kan karena umumnya gini, kalau piring eksternal BGP itu kan langsung router ke router gitu. Router ke router. Jadi satu link. Tapi ya misalnya Anda bikin nggak satu link itu, yang penting pakai statik nyampe gitu, nah berarti harus pakai multi hop. Gitu. Tapi untuk memastikan Anda coba aja ya, Anda tambahin aja routernya. Jadi pas kan di eksternal BGP itu yang IP loopback kan cuma 2 router tuh, Anda tambahin aja. Ya, Anda tambahin, terus Anda buat static route di masing-masing router yang akan membentuk peer BGP, pastikan bisa saling ping dulu IP yang dituju. Nah, terus kalau nggak pakai multi hop, establish nggak peeringnya? Ya. Kalau menurut saya sih harusnya pakai multi hop, cuman ya dicoba aja di sini. Ya. Ditambahkan aja routernya. Ya, untuk memastikan. Karena kalau seingat saya sih umumnya ya kalau untuk beda AS itu ya perangkatnya langsung terhubung satu kabel. Ya. Jadi monggo Mas Riko dicoba. Atau kita coba di sini sebentar. Daripada saya bengong ya. Kita coba aja ya. Sekalian aja. Coba kita buat dulu deh 3 router gitu ya. 1. Masih ada waktu kan? Saya males nge-lab soalnya ada yang minta template tadi. Oke, kita coba aja dulu. Kita buat 3 router jadinya ya. Nggak tahu. Nah, ini 3 router nih, terus kita hubungkan. Ya, kita hubungkan. Kita kasih nama. Ini yang cache ya. Jadi selain yang di lab nggak apa-apa, kita coba aja. Kalau yang di lab sih ini udah bener. Udah saya tes semua, tapi kalau yang ini oke, kita coba dulu. Ini kan kata menurut saya perkiraan dari
pengertian multi hop tadi kalau tidak terkoneksi langsung ya, tidak directly connected. Oke, kita coba sekarang kalau kepisah gini bisa nggak gitu. Jadi kita coba dulu R2, ini R3 ya. Oke, kita jalankan. Oke, udah jalan, kita coba konsol dulu. Ya, sambil dicoba juga teman-teman. Ya. R1-nya kok nongol. R3-nya nih. Oke, kita config dulu ya. Nah, sistem ID-nya dulu. Admin, password host. Ini sys ID set name ini admin sys ID set name R1 sys ID set name R3. Terus kita cek IP neighborhood enter 1, kita kasih IP ya. IP address 192.12.1/24 interface enter 1. Di sini IP address-nya IP neighborhood enter 1 ya. IP address 192.12.24 interface enter 1. Kemudian yang ke rute 323.12.24 interface-nya enter. Yang terakhir enter 3. Enable print IP address 192.12.23.124 testing ke router 2. Oke, replay. Kemudian R1 ping ke router 2. Oke, sudah replay. Nah, sekarang kita ini kan belum bisa ping ya, dari R1 belum bisa ping R3, R3 belum bisa ping R1. Kita buat routing ya. Di sini saya buat root, IP root, add DST address-nya 192.8.23.24 dengan gateway router 2 ya, 12.2 berarti di sini. Kemudian dibuat routing static IP root, add DST address 192.8 12.0/24, gateway-nya 232. Coba sekarang ping ke IP 12 di ping 1. Nah, udah replay nih. Beda router 1, router 3 sama router 3 ke router 1 udah bisa. Ini ping ke 233 sudah replay. Ya. Nah, sekarang piring BGP ya. Jadi kita buat, ini beda AS, jadi anggap aja AS 100 sama AS 300 gitu ya. Ini BGP instance ya, set 0, AS-nya yang ini 100 ya. Kemudian untuk ID-nya ya oke lah, kita buat aja 111. Oke, ini router ID.
sudah. Kemudian di router 3 kita buat routing BGP intent set 0, AS-nya 300 ya. ID-nya kita buat 333. Oke, sudah. Kemudian kita buat peer-nya kan. Nah, kita cuma ngecek peer-nya establish atau enggak. Nanti kalau establish ya tinggal lihat pertes aja network, nanti kita buatin lagi. Cuman peer-nya aja dulu. Jadi kita routing BGP sekarang tanpa multi-hop dulu. BGP peer ya. Terus add remote. AS-nya 300 kan. Kemudian remote address-nya 192.168.233 gitu kan. Tandanya gini aja ya, terus kita coba ntar lalu kita buat DR3 juga routing BGP peer add remote AS 100 ya, terus remote address-nya 192.168.12.1. Ini kan tidak terhubung langsung nih, kita cek establish routing BGP peer, ternyata enggak ya, padahal sudah bisa di ping tuh 192.168.12.1 di play. Berarti kita tambahkan ya routing BGP peer set 0 multi hop yes. Di R1 juga routing BGP peer set 0 multi hopnya yes. Coba kita cek sudah establish routing BGP peer ya, sudah establish sekarang. Berarti benar. Walaupun bukan IP loopback, kalau tidak terhubung langsung, multi hop harus diaktifkan. Jelas ya, Mas Riko? Jadi waktu belum diaktifkan multi hop, nah ini dia, belum establish. Nah kalau sudah, kita tampilin peer print status. Ini kan lebih detailin. Nah ini sudah establish ya. Multi hopnya kita yes kan. Tadi waktu nggak multi hop dia nggak establish. Jadi emang tidak. Cuman case-nya waktu lab umumnya kalau pakai loopback sih. Ya. Kalau langsung physical directly connected tidak perlu multi hop. Jadi multi hop ini ngasih tahu router bahwa remote address-nya itu tidak connected langsung gitu. Oke, yang lain mungkin kaitannya yang dengan bahasan kita sama lab-lab ya mungkin. Kalau nggak ada ya berarti kita cukupkan dulu sampai di sini. Jadi diskusi tetap jalan di grup, nggak ada masalah. Ya. Jadi live sessionnya aja yang antara 2 sampai 3 jam. Ini kan baru 2 jam. Setengah 2. Oh belum 1,5 jam nih Mas. Ya. Nanti kita lanjut lagi besok berarti. Ya. Yang jelas tadi pertanyaannya tadi yang multi hop Mas Riko kita udah buktiin ya. Secara teori saya udah jawab tapi kayaknya kurang yakin ya udah kita coba tes, kita bikin lab baru kecil-kecilan gitu untuk memastikan bahwa multi hop itu tidak hanya berlaku untuk IP loopback ya, ternyata nggak, yang penting IP remote-nya tidak terhubung langsung, itu harus kita tambahkan opsi multi hop untuk exterior BGP peer. Ya. Nah, saya rasa itu aja ya. Nanti teman-teman hari ini berapa orang yang hadir? Kayaknya semua deh. Teman-teman bisa lanjut lagi labnya kalau udah sempat. Jadi besok kalau ada masalah kita bisa diskusikan lab yang bermasalah dulu ya, sebelum masuk materi. Jadi waktunya benar-benar kepake ya. Ini saya tanya ada isu ternyata banyak kan belum.
Jadi ya sayang waktunya sih. Ya, jadi kita lanjutkan besok ya. Udah mau asar juga. Saya rasa itu aja. Sampai ketemu besok di waktu yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.